Kalau mau mencicipi kuliner yang udah pasti nikmat, warung-warung legendaris ini wajib jadi destinasi wisata kuliner kalian ya. Terbukti, warung yang sudah berdiri puluhan tahun ini nggak pernah sepi pembeli. Ini dia fams, 7 ragam referensi kuliner dan wisata versi ragam Indonesia yang wajib kalian kunjungi saat ke Kediri, Jawa Timur. Ibarat sayur pakai garam, nggak lengkap rasanya, nggak menikmati menu legendaris dari kota tahu ini loh. Dijamin fams, bikin ngiler. Siapa bilang makan daging kambing bisa menyebabkan kolesterol? Asal makan gak berlebihan, daging kambing aman dikonsumsi kok. Kalian juga nggak boleh tuh menyantap daging kambing berbarengan dengan jeroan, seperti babat, otak, atau usus. Wah, bisa bahaya tuh buat kesehatan kalian. Kalau mau nyobain kuliner yang istimewa, coba deh datang ke salah satu warung di Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Jawa Timur ini. Namanya Kikil Kambing Mbah Murtini, fams. Warung yang sudah eksis sejak tahun 80-an ini masuk dalam ragam referensi kuliner versi ragam Indonesia yang wajib dikunjungi saat ke Kota Kediri. Oh iya, kikil kambing ini fams diolah dengan bumbu rempah dan kuah santan. Rasa pedasnya bisa bikin kalian tergiur loh. Mata bisa jadi melek tuh. Sajian ini menggunakan bagian kaki kambing fams, tapi ada juga bagian kepala kambing yang dibuat krengsengan. Eits, bukan kepala utuh ya fams, tapi kepala kambing yang sudah diambil bagian dagingnya saja. Teksturnya kenyal gitu deh. Sebelum diolah, kaki dan kepala kambing biasanya dibakar terlebih dahulu untuk menghilangkan bulu-bulu yang tersisa. Selanjutnya, kerok sampai bersih deh. Proses ini menjadi bagian paling penting. Kalau salah mengolahnya, bisa-bisa rasa masakan jadi kurang sedap dan amis. Lanjut, rebus selama 3 jam ya. Proses perebusan ini juga butuh waktu yang panjang agar teksturnya benar-benar empuk. Meski makan waktu yang lama, usaha nggak bakal mengecewakan hasilnya deh. Udah gitu, proses masaknya nggak pakai bahan bakar modern, fams. Masak kaki dan kepala kambing ini masih memakai kayu bakar loh. Katanya sih bahan bakar tradisional ini menjadi kunci agar rasa masakan lebih nikmat, fams. Oh iya, mengkonsumsi kikil terkadang bisa bikin kita khawatir karena mengandung kolesterol. Enggak kok, kikil ternyata baik untuk kesehatan tubuh. Dari penelitian nih, kandungan protein yang berbentuk kolagen baik tuh untuk meregenerasi dan elastisitas kulit, serta bisa mencegah pengeroposan tulang. Untuk kandungan selenium di dalamnya juga mampu melindungi tubuh dari penyakit berbahaya seperti kanker. Uniknya lagi nih, kikil di warung nggak dipotong-potong tuh, tapi disajikan dalam keadaan utuh kepada pembeli. Emang agak repot menyantapnya sih, tapi rasain deh seninya menyantap kaki kambing ini, fams. Nikmat banget deh menyedot gurihnya tulang kaki kambing ini. Juara! Fams, kikil kaki kambing dengan kuah santan pedas ini memang jarang ditemukan loh, fams. Kebanyakan kaki kambing hanya diolah menjadi sop atau gulai saja. Rasanya masakan ini juga otentik karena dibuat di warung yang sudah bertahan selama hampir 40 tahun. Soal harga cuma Rp25.000 per porsi, fams. Cukup terjangkau kan? Aduh, aroma harum sate kambingnya menggoda banget sih. Bikin lapar deh. Kuliner sate kambing emang gak pernah ngebosenin ya, fams. Apalagi jenis sate sangat beragam. Kayak warung sate kambing Pak Supardi di Jalan Balowerti 2, Kota Kediri ini nih, fams. Sate kambing dikasih tambahan gaji alias lemak yang berlimpah. Gak tanggung-tanggung, dalam satu tusuk sate terdapat 4 potong gaji dan sepotong daging kambing, fams. Kebayang nggak tuh gimana gurihnya? Fams, sate lemak ini memang sengaja dibuat dari permintaan konsumen, khususnya para pecinta gaji. Cara buat sate lemak masih sama kok dengan sate-sate pada umumnya. Sate tinggal dicelup dengan kuah kecap aja, terus bakar di atas bara api deh. Enaknya, sate lemak jangan dibakar terlalu lama ya, soalnya lemak jadi gampang gosong. Bolak-balik sate supaya matangnya merata ya, fams. Udah matang nih, tinggal disajiin aja deh. Campur bumbu kacang, bawang merah, dan irisan daun jeruk.
Jangan lupa sambal, supaya rasanya makin sedap ya fams. Ayo kita icip-icip. Daging kambingnya empuk banget, lembut, dan gak bau prengus sama sekali. Fams, satu porsi sate lemak dibanderol dengan harga Rp20.000, sedangkan sate tanpa lemak Rp25.000. Tinggal pilih sesuai selera aja ya. Warung sate yang sudah dibuka puluhan tahun lalu ini sudah dikelola generasi ketiga Pak Supardi. Kalau mau mampir ke warung sate ini, jangan lewat jam makan siang ya. Bisa-bisa malah kehabisan tuh fams. Tapi sate lemak nggak disarankan untuk dimakan berlebihan ya, soalnya bisa menimbulkan kolesterol tuh. Makanan berbahan daging kambing ini juga masuk dalam ragam referensi kuliner versi Ragam Indonesia saat ke Kediri. Kenalin ya, ini namanya soto kambing Mbah Jani. Kalian bisa jumpai warung ini di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Semangkok soto ini berisi nasi dan kecambah. Biar makin mantap, beri sambal ya. Lalu siram kuah dengan potongan daging dan jeroan kambing. Jangan lupa beri taburan daun seledri dan bawang goreng. Fams, soto kambing ini ternyata sudah ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia loh, mulai dari tahun 40-an. Almarhum Mbah Jani ini awalnya berjualan soto kambing dengan berkeliling dari satu kampung ke kampung lain. Jualannya jelas dipikul dengan rombong pikul ya. Jangan anggap remeh, rombong pikul ini juga peninggalan Mbah Jani dan masih digunakan berjualan oleh cucunya loh, yaitu Pak Basuki dan istrinya. Sejak tahun 1976 sampai sekarang, jualannya sudah mangkal di rumah kok fams. Rombong pikul ini tetap dipakai kok jadi ornamen otentik warungnya. Karena berbahan rotan anti keropos, rombongan pikul ini masih bisa dipakai deh. Awet ya, kayak hubungan aku dan kamu. Hihihi. Satu panci besar soto ini selalu tersedia dalam keadaan panas. Tungku api dengan kayu bakar selalu menyala sih. Kalau dulu kuah soto ditampung dalam wadah periuk tanah liat supaya tetap hangat. Karena sudah pecah dan sulit mencari gantinya, maka panci besar inilah yang digunakan. Semangkok nasi dan soto berkuah santan ini cuma 6.000 aja fams. Rasanya benar-benar otentik dan enak pol. Meski menggunakan daging kambing tapi sama sekali nggak bau perengus kok. Bumbu yang digunakan untuk membuat soto ini memakai resep dari dapur keluarga secara turun-temurun. Bumbu bawang merah, bawang putih, dan kemiri dihaluskan fams. Lanjut, tumis bumbu tanpa minyak deh fams. Aduk terus bumbu biar nggak lengket dan gosong ya. Kalau sudah berwarna agak kecoklatan, artinya bumbu sudah matang fams. Untuk kuah santannya, parut kelapa bersama bumbu kunyit fams. Kemudian saring untuk mendapatkan air santan. Air santan yang berwarna kekuningan ini kita beri daun jeruk dan serai biar makin harum fams. Lanjut, masukkan daging kambing dan jeroan. Wih, mantap kan soto kambing legendaris ini? Buat kalian yang gak suka kambing, kita kasih menu alternatif nih. Ini loh, soto ayam. Isiannya ada nasi, kecambah, dan potongan ayam kampung. Kuahnya dibuat dari kaldu dan santan encer supaya lebih gurih. Secara tampilan, kuah soto ayam kampung ini agak bening loh fams. Soto ayam ini fams menjadi menu andalan soto pojok yang legendaris sejak tahun 1926. Widih, lama banget ya. Indonesia aja saat itu belum merdeka loh. Dari dulu sampai sekarang, warung soto ini menempati kios yang lokasinya ada di ujung perempatan Jalan Doho, Kota Kediri, Jawa Timur. Mulai dari arsitektur bangunan sampai interior di warung soto ini tetap dipertahankan seperti aslinya fams. Lihat tuh, bangunannya khas arsitektur zaman Belanda. Perabotan seperti kursi, lemari, dan makanannya juga ada tuh. Soal rasa jangan ditanya fams. Meski sudah dikelola oleh Bu Raharjo yang menjadi generasi ketiga, resep yang digunakan masih sama dan asli dari simbahnya. Salah satu resep rahasianya, bumbu soto ini dibuat setiap 6 bulan sekali fams. Katanya sih, semakin lama bumbu disimpan, rasanya bisa menjadi lebih sedap tuh. Dalam setiap pembuatannya, bumbu yang dibuat bisa mencapai 1 kuintal loh fams. Wah, banyak banget ya. Fams, ayam yang digunakan untuk isian soto hanya daging tanpa lemak, yaitu bagian dada dan paha saja ya. Kalau suka bisa kok ditambahkan rempelo ati, telur muda, dan brutu.
Oh iya, salah satu ciri khas soto ini, penjual akan menaruh botol kecap dengan cara digebrak. Aduh, bikin kaget aja deh. Untung cuma botol, bukan hati yang gampang rapuh. Hihihi. Katanya sih botol yang digebrak ini bisa membuat lebih semangat dan menandakan soto siap diantar ke meja pelanggan, fams. Unik ya. Soal rasa, juara, fams. Karena santan yang dipakai hanya sedikit, kuah soto ini masih terlihat agak jernih. Rasanya juga lebih ringan, segar, dan gurih. Gak heran ya kalau warung soto ini pernah dikunjungi beberapa pesohor negeri, seperti Presiden pertama Indonesia Bung Karno dan Gus Dur, fams. Semangkok soto campur ini dibanderol dengan harga Rp17.000. Enaknya sih soto ini disantap untuk sarapan dan makan siang. Warung soto ini juga buka mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Wajib nih masuk daftar kunjungan kalian kalau mampir ke Kediri. Selanjutnya juga masih berkaitan dengan soto ayam legendaris di Kediri. Lokasinya ada di kawasan Terminal Tamanan, Kota Kediri, Jawa Timur. Hampir sama dengan sajian soto sebelumnya, kuliner ini juga berisi nasi, potongan ayam, dan kecambah. Perbedaannya, soto ini memakai irisan kol atau kubis. Kuah soto ini juga sedikit memakai santan dengan rempahnya yang khas. Warung ini namanya Soto Mbok Ijo. Melegenda di tengah masyarakat Kediri karena sudah eksis sejak tahun 1969, fams. Dikenal dengan nama Soto Bok Ijo karena lokasi penjualnya dulu ada di sekitar Bok Ijo atau Jembatan Hijau. Karena jembatannya berubah menjadi pertigaan jalan, para penjual soto kini dipindahkan ke area samping terminal, fams. Konon Soto Bok Ijo ini diprakarsai oleh Pak No, kemudian mewariskan bisnis kulinernya kepada putranya sampai sekarang. Soto di sini juga memiliki ciri khas soto Kediri pada umumnya. Kuahnya cenderung keruh karena memakai santan encer supaya dapat gurihnya, fams. Satu porsi soto Bok Ijo ini cuma Rp7.000 saja. Jangan lupa masukkan dalam daftar destinasi wisata kuliner kalian ya, fams. Kita nggak bakal bosen deh kasih ragam referensi kuliner legendaris dan favorit di kota Kediri. Gimana, fams? Tergiur kan melihat menu makanan ini? Ada rawon buntut dan lontong cap gome. Emang sih ini bukan makanan khas Kediri, tapi masih asli masakan khas Nusantara kok. Asal kalian tahu nih, di Kediri juga ada loh salah satu depot alias warung makan yang menyajikan berbagai masakan Nusantara, fams. Biar wisata kuliner kalian semakin beragam. Hihihi. Kalau mau mencicipi kuliner di sini, kalian bisa datang ke Depot Willis yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, Kota Kediri, Jawa Timur. Selain rawon dan lontong cap gome, masih banyak juga menu lainnya, seperti nasi campur, sop buntut, atau gado-gado. Fams, rawon dikenal sebagai makanan khas Jawa Timur, yaitu sup dengan kuah berwarna hitam pekat karena tambahan kluwek sebagai bumbu utamanya. Ada juga tambahan irisan daging sapi, potongan iga, atau buntut sapi kayak gini nih. Sebagai makanan khas Jawa Timur yang cukup terkenal di Nusantara, tidak sulit kok menemukan rawon di luar daerah Jawa Timur, fams. Oh iya, lontong cap gome adalah sajian yang berisikan lontong, lodeh, dan opor ayam dengan ciri khas taburan bubuk koya, fams. Konon menu ini berasal dari peranakan Tionghoa Jawa. Biasa tersaji saat perayaan cap gome atau 14 hari setelah Hari Raya Imlek, fams. Menurut sejarahnya, menu ini dibawa oleh pendatang dari Tionghoa yang rata-rata laki-laki. Mereka yang bermukim di wilayah pelabuhan di pesisir Jawa, kemudian menikah dengan wanita lokal, fams. Saat perayaan cap gome, orang asli Tionghoa, mereka menyajikan bola-bola tepung beras. Karena sudah menikahi wanita Jawa, bola-bola tepung beras diganti dengan lontong dan opor makanan khas Jawa. Jadilah lontong cap gome yang kita kenal sekarang. Fams, rasa rawon ini nggak perlu diragukan lagi deh. Kalau ingin mencicipi cita rasanya yang otentik, di sini tempatnya. Kuahnya yang kaya rempah ditambah potongan iga dan buntut, empuk banget, fams. For your info nih, sajian di sini sudah menemani warga kota Kediri sejak tahun 1943 loh, fams. Wih, legend banget kan? Kalau sudah masuk musim hujan, enaknya ngemil bakpao legendaris. Di kota Kediri, Jawa Timur, ada kudapan yang dinamakan bakpao Kim Yen, fams. Menurut sejarahnya, bakpao dikenal sebagai makanan dari Cina.
Biasanya sih dikonsumsi oleh orang-orang yang tinggal di kawasan Cina Utara dengan suhu yang dingin ekstrim. Mereka terbiasa makan hidangan hangat dan kaya karbohidrat sebagai sumber tenaga dan untuk menghangatkan tubuh. Tapi kini bakpao nggak cuma jadi santapan warga asli Cina aja, fams. Bakpao sudah menyebar ke berbagai belahan dunia. Salah satunya Indonesia yang terpengaruh budaya Tionghoa. Seperti juga bakso, mie, siomay, dan pangsit. Untuk membuat bakpao, kita memerlukan tepung terigu, gula, dan ragi. Tapi ragi yang digunakan ini adalah ragi alami yang berasal dari hasil fermentasi tepung ya. Semua bahan dicampur sampai rata dan diuleni sampai kalis. Lalu biarkan selama 2-3 jam sampai adonan mengembang, fams. Kemudian adonan siap diisi dengan berbagai puluhan isian. Salah satunya isian bakpao yang paling khas di Indonesia, yaitu kacang hijau, fams. Di sini isian kacang hijau juga diolah sendiri yang dicampur dengan gula. Kemudian dimasak dalam wajan besar sampai teksturnya kering, fams. Kalau isian sudah jadi, kacang hijau siap dibungkus dengan adonan roti bakpaonya. Bakpao ini sudah eksis dari tahun 1978 di Kediri. Tapi sebenarnya sih, bakpao ini sudah berdiri di Surabaya beberapa tahun sebelumnya. Karena bos bakpao dari Surabaya beralih usaha, maka resep serta gerobak bakpao diserahkan kepada 6 orang pekerjanya yang berasal dari Kediri. Saat itu, hanya satu kedai bakpao yang masih bertahan di Kediri. Kemudian dikelola oleh generasi kedua. Saat ini ada 8 gerobak bakpao yang tersebar di beberapa titik di kota Kediri, Pare, Kabupaten Kediri, dan Tulungagung. Para pekerja yang membuat bakpao ini juga sekaligus yang menjajakan bakpao dengan gerobak, fams. Mulai dari pagi sampai siang hari, mereka membuat bakpao. Saat sore hari, mereka baru keluar, berjualan bakpao dengan gerobak masing-masing. Dalam satu hari, mereka bisa memproduksi 1.000 sampai 2.000-an lebih bakpao loh, fams. Varian rasa lainnya juga ada kok. Selain kacang hijau, ada kacang tanah, coklat, dan daging ayam. Tenang, dijamin aman dan halal pokoknya. Soalnya kuliner Tionghoa ini memang awalnya berisi isian daging babi. Karena di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam, bakpao isian daging disesuaikan dan diganti dengan daging ayam, fams. Setelah selesai dicetak, bakpao tinggal dikukus deh. Sekali kukus bisa mencukupi untuk 18-20-an keranjang bakpao. Masing-masing keranjang berisi sekitar 25 buah bakpao, fams. Kukus selama 25 menit ya, fams. Setelah selesai dikukus, kemudian bakpao ditandai dengan cap berwarna merah. Selain merek, cap yang berbeda bentuk ini bisa menentukan isian bakpao, fams. Biar nggak bingung saat menjualnya nanti. Hihihi. Wah, makan bakpao paling nikmat disantap ketika masih hangat. Di Cina Utara, roti bakpao seperti pengganti nasi, fams. Di tengah suhunya yang dingin dan cenderung kering, gandum sebagai bahan utama tepung untuk membuat bakpao lebih mudah ditanam daripada padi. Sehingga bakpao atau makanan berbahan tepung menjadi karbohidrat utama, fams. Fams, pernah lihat pola tanaman dengan istilah crop circle? Itu loh, pola teratur yang terbentuk di atas ladang tanaman. Crop circle sering dianggap misterius kemunculannya. Kalian pasti pernah dengar beritanya dong. Di Kediri, tepatnya di Desa Kedung Malang, Kecamatan Papar, terdapat lahan persawahan dengan pola yang cantik. Tapi fams, ini bukan crop circle yang misterius yang dibuat alien itu. Ini asli buatan tangan manusia. Sebenarnya crop circle ini diprakarsa oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tujuan utamanya sih untuk mengembangkan wisata edukasi mengenai pertanian bagi anak-anak. Maka dibuatlah bentuk crop circle untuk menjadi daya tarik bagi pengunjung. Pengunjung juga bisa berfoto-foto dengan latar belakang yang cantik, fams. Oh iya, crop circle ini dibuat di atas lahan sawah seluas 2,1 hektar. Hasil karya kelompok tani ini awalnya hanya rest area, fams. Karena pemerintah daerah Kediri memiliki program pengembangan desa-desa wisata, lahan persawahan ini dikembangkan untuk meningkatkan potensi desa Kedung Malang. Nih fams, kalau mau lihat crop circle yang asli, bisa datang ya ke Kediri. Kalau sudah kenyang, kita ajak kalian mengunjungi wisata yang legendaris di Kediri, Jawa Timur. Ini dia, wisata Kawah Gunung Kelut. Ini salah satu destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi kalau ke Kediri loh, fams.
Pemandangan Danau Kawah yang dikelilingi beberapa puncak tebing menjadi pemandangan yang cantik dan menyegarkan mata, fams. Tebing dari batuan andesit ini diperkirakan sudah ada sejak zaman purba. Salah satu gunung yang paling aktif ini menawarkan keindahan yang gak terbayar dengan apapun, fams. Sejak letusan 2014 silam, ada beberapa perubahan di lokasi ini. Salah satunya jalan aspal sudah diganti dengan beton yang terbuka dengan jalan menuju kawah. Kalau dulu sih kita harus melewati terowongan ini untuk menuju kawah. Nggak panjang kok, hanya sekitar 100 meteran saja. Tapi beberapa fasilitas lainnya sudah pasti hancur dan tertutup pasca letusan Gunung Kelut tahun 2014 silam. Tapi pemandangannya tetap indah kok untuk diabadikan dengan kamera. Hihihi. Udah dulu ya perjalanan kali ini di Kediri, Jawa Timur. Pastikan kalian menyantapnya saat berkunjung ke sini. Kita masih punya loh informasi ragam referensi kuliner dari daerah lain. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.